Kabar kurang menggembirakan datang dari Timnas Indonesia. Skuad Garuda harus mengakhiri perjalanannya di Piala AFF 2024 lebih awal setelah kalah tipis 0-1 dari Filipina dalam laga terakhir Grup B. Kekalahan ini sekaligus membuat Indonesia gagal melaju ke semifinal, melengkapi tren penurunan prestasi dalam 3 edisi terakhir Piala AFF. Dalam 3 edisi terakhir, performa Timnas Indonesia di Piala AFF menunjukkan penurunan. Pada 2020, Indonesia berhasil mencapai final, namun harus puas menjadi runner-up. 2 tahun kemudian, di Piala AFF 2022, langkah Garuda terhenti di semifinal. Kini, di Piala AFF 2024, skuad asuhan Shin Tae-yong bahkan tidak mampu lolos dari fase grup. Namun, meski hasilnya kurang memuaskan, kompetisi ini dianggap sebagai momen penting untuk perkembangan pemain muda. Sebagian besar skuad yang dibawa ke Piala AFF 2024 adalah pemain U22, sebuah langkah strategis yang dipilih Shin Tae-yong untuk memberikan pengalaman bermain di level internasional. Hal ini juga diamini oleh Elijah Spasojevic, striker naturalisasi yang pernah memperkuat Timnas Indonesia. Menurut Spaso, kegagalan kali ini harus dilihat dari sisi positifnya. Ya memang hasil kita sudah tidak lolos grup, tidak ke semifinal. Sebelumnya pernah final, semifinal. Penampilan kita di AFF memang menurun, tapi saya lihat memang fokus kita bukan di situ, ujar Spaso dalam wawancara usai latihan bersama Bayangkara FC di Stadion Stik, Jakarta, Kamis, 26 Desember 2024. Spaso juga menilai bahwa keputusan untuk fokus pada pemain muda akan berdampak baik bagi masa depan Timnas Indonesia. Ajang seperti Piala AFF dinilai mampu memberikan jam terbang dan pengalaman yang sangat dibutuhkan oleh para pemain muda, apalagi mereka akan menghadapi turnamen penting lainnya di masa mendatang. Jadi itu juga bagus buat pemain muda dapat jam terbang. Kalau di AFF kita tidak berhasil, mungkin masa depan Timnas kita ke depan jadi lebih bagus. Saya pikir positif saja, tambah Spaso. Tahun depan, para pemain muda ini akan menghadapi tantangan di SEA Games dan kualifikasi Piala Asia U23 2026. Spaso optimistis, dengan pengalaman yang mereka dapatkan, para pemain muda ini akan semakin matang dan siap menghadapi kompetisi yang lebih bergengsi. Meski hasil di Piala AFF 2024 tidak sesuai harapan, fokus pada pembinaan pemain muda menjadi langkah penting untuk masa depan Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkapkan penyesalan terbesarnya setelah gagal membawa skuad Garuda lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Kekalahan dari Filipina dengan skor 0-1 di Stadion Manahan, Solo, Sabtu, 21 Desember 2024, mengakhiri langkah Indonesia di turnamen tersebut. Gol tunggal Born Christensen dari titik putih pada menit ke-63 memastikan kekalahan Indonesia di laga terakhir Grup B. Dengan hasil ini, Timnas Indonesia hanya mampu mengumpulkan 4 poin, tertinggal 6 angka dari Vietnam yang menjadi juara grup, dan 2 angka dari Filipina yang melaju sebagai runner-up. Kegagalan ini menjadi pukulan telak bagi para supporter, mengingat Piala AFF yang telah diidam-idamkan sejak 1996 kembali gagal diraih. Shin Tae-yong pun menjadi sorotan dan sasaran kritik dari berbagai pihak. Banyak yang mempertanyakan kemampuannya dalam meramu strategi, khususnya untuk memaksimalkan potensi pemain muda. Bahkan, desakan kepada PSSI untuk memutus kontraknya mulai muncul, terutama di media sosial. Namun, Shin Tae-yong tidak tinggal diam. Pelatih asal Korea Selatan ini menyatakan bahwa kegagalan kali ini bukan sepenuhnya karena performa pemain, tetapi lebih pada kondisi yang tidak ideal. Mungkin bisa dibilang gagal karena kita tidak bisa lolos dari fase grup, tapi kita bisa lihat ini bukan timnas senior, ujar Shin Tae-yong usai laga melawan Filipina. Salah satu faktor utama kegagalan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 adalah absennya sejumlah pemain senior. Turnamen ini tidak masuk kalender resmi FIFA, sehingga klub-klub berhak menolak melepas pemain mereka. Akibatnya, nama-nama seperti Jay Ijes, Tom Haye, dan Kevin Dix tidak bisa memperkuat tim Merah Putih. Shin Tae-yong pun harus mengandalkan pemain muda yang rata-rata berusia 22 tahun, ditambah beberapa pemain abroad seperti Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, dan Rafael Struijk. Sementara itu, Ivar Jenner dan Justin Hubner juga absen karena tidak mendapat izin dari klub mereka. Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa penyesalan terbesarnya adalah tidak bisa membawa skuad senior ke turnamen ini. Jika bawa timnas senior, saya pastikan juara. Daripada kita sebut kegagalan, tetapi ini menjadi pengalaman bagi pemain muda, ujarnya. Kegagalan di Piala AFF 2024 memang menyakitkan,
tetapi pengalaman ini diharapkan menjadi pelajaran berharga bagi timnas Indonesia. Dengan fokus pada pembinaan pemain muda, Shin Tae-yong optimistis bahwa masa depan sepak bola Indonesia masih cerah. Kini, publik menantikan langkah berikutnya dari skuad Garuda untuk bangkit dan meraih prestasi yang lebih baik di turnamen internasional mendatang. Timnas Indonesia kembali menjadi sorotan setelah hasil mengecewakan di Piala AFF 2024. Pasukan Shin Tae-yong harus terhenti di fase grup usai dikalahkan Filipina pada laga terakhir. Meski begitu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa visi besar untuk kebangkitan sepak bola Indonesia tetap berjalan. Dalam wawancaranya baru-baru ini, Erick Thohir mengungkapkan target ambisius untuk timnas Indonesia. Ia ingin membawa tim Garuda masuk ke jajaran top 50 dunia pada tahun 2045. Menurutnya, target ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang diprediksi akan meningkat signifikan pada masa itu. Kami ingin timnas Indonesia menduduki peringkat 50 dunia pada tahun 2045. Dengan populasi besar dan kecintaan masyarakat terhadap sepak bola, seharusnya kita juga bisa masuk 9 besar di Asia, ujar Erick Thohir. Erick menambahkan, Indonesia saat ini berada di peringkat 127 FIFA, dengan produk domestik bruto, PDB, per kapita sekitar $5.000 AS. Ia optimis bahwa peningkatan ekonomi Indonesia akan berbanding lurus dengan kualitas sepak bola nasional. Kita sering disebut sebagai raksasa tidur. Oleh karena itu, kita perlu membuat program-program perbaikan yang melibatkan pemerintah, swasta, dan federasi, tegas Erick. Salah satu langkah strategis yang diambil PSSI adalah memanfaatkan pemain keturunan Indonesia yang berkarir di Eropa. Program naturalisasi yang dijalankan selama ini telah memberikan dampak signifikan, terutama dalam capaian timnas yang berhasil menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami beruntung banyak masyarakat Indonesia di luar negeri percaya pada program ini. Mereka ingin kembali membela tanah air karena rasa kangen dengan keluarga dan akar budaya mereka, jelas Erick. Para pemain keturunan, lanjut Erick, melihat program ini sebagai kesempatan untuk mencapai mimpi besar mereka, yaitu membawa Indonesia tampil di ajang Piala Dunia dan Olimpiade. Erick menegaskan bahwa dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk mewujudkan visi besar ini. Kita harus bekerja sama. Dukungan dari pemerintah, sektor swasta, dan federasi sangat penting untuk menciptakan fondasi sepak bola yang lebih kuat, ditambahnya. Meski saat ini Indonesia berada di peringkat 127 dunia, Erick optimis dengan langkah-langkah strategis yang dijalankan, termasuk peningkatan kualitas liga domestik dan pembinaan pemain muda, target masuk ke 50 besar dunia bukanlah hal yang mustahil. Dengan populasi besar, dukungan supporter yang fanatik, dan strategi pengembangan jangka panjang, timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk mencatatkan sejarah baru. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mencoba menenangkan para supporter usai kegagalan timnas Indonesia mencapai semifinal Piala AFF 2024. Bermain di kandang sendiri pada laga terakhir grup B melawan Filipina, Sabtu, 21 Desember 2024, skuad Garuda harus menerima kenyataan pahit tersingkir dari turnamen. Dalam laga tersebut, timnas Indonesia yang hanya membutuhkan hasil imbang harus bermain dengan 10 orang sejak babak pertama setelah Kapten Muhammad Ferrari diganjar kartu merah. Timnas Indonesia kebobolan lewat penalti lawan dan tak mampu membalas meskipun diberi tambahan waktu selama 11 menit. Seusai pertandingan, Shin Tae-yong mengungkapkan rasa kecewanya namun tetap melihat sisi positif dari penampilan pemain muda. Kekalahan ini sungguh memalukan. Namun, sebagian besar pemain kami berusia 20-an saat menghadapi tim yang lebih berpengalaman, dan mereka bermain bagus, ujar Shin. Pelatih asal Korea Selatan ini menegaskan bahwa meskipun gagal di Piala AFF, turnamen ini menjadi pengalaman penting bagi pemain muda. Daripada bilang gagal, lebih baik kita katakan ini menciptakan pengalaman bagi pemain muda, ditambahnya. Shin Tae-yong juga meminta para supporter untuk tidak terlalu khawatir, mengingat skuad muda ini dipersiapkan untuk turnamen lain seperti kualifikasi Piala Asia U23 dan SEA Games tahun depan. Skuad ini sebenarnya disiapkan untuk ajang lain. Fans tidak perlu khawatir, jelasnya. Meski begitu, Shin mengakui bahwa masih banyak hal yang perlu dibenahi, mulai dari fisik hingga mental para pemain. Kegagalan ini mendapat perhatian serius dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang memastikan akan ada evaluasi terhadap Shin Tae-yong. Target kita semifinal, walaupun dengan pemain muda. Kita berharap menang lawan Myanmar, Laos, dan Filipina. Tapi ya, namanya sepak bola kan drama, ujar Erick. Erick Thohir juga menegaskan pentingnya regenerasi di tubuh timnas Indonesia. Kalau tidak mulai sekarang, kapan lagi mereka punya jam terbang?